Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gambar Abu Zuber. Kembali kita akan melanjutkan tutorial atau belajar Photoshop kita ya. Dan kali ini kita di part kedua dari pembelajaran ketiga mengenai pengenalan toolbox ya. Dan kemarin udah belajar mengenai move tool ya, brush dan lain-lain, dan insyaallah nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, dan insyaallah kita akan mengenalkan semua tool-tool yang ada di Photoshop. Oke, langsung saja kita masuk ya. Oke, ini tampilan Photoshopnya. Kemarin kita udah belajar ini ya, move tool, terus juga rectangular marker tool, kemarin juga udah sampai brush ya. Dan insyaallah nanti kita akan belajar mengenai clone stamp tool, ada history brush tool, sampai nanti kita kenalin semua yang ada di sini. Oke, untuk yang selanjutnya di part kedua ini kita akan mengenalkan mengenai clone stamp tool. Clone stamp tool ini yaitu tools yang digunakan biasanya untuk menduplikasi sebuah gambar, namanya aja clone ya, atau cloning gitu ya, menduplikasi atau menduplikat. Kita ambil contoh aja, kita cari gambar. Oh ya, untuk teman-teman yang sebelumnya yang belum subscribe atau kepoin ya YouTube dari Gambar Abu Zuber, bisa dicari aja di internet atau di YouTube Gambar Abu Zuber, nanti akan muncul dan bisa dilihat isi-isi videonya yang udah ada di channel saya. Oke, kita cari gambarnya. Teman-teman bisa masuk ke Pixabay, bisa masuk ke Unsplash atau Pexel gitu ya. Biasanya saya yang sering sih di Pixabay. Cari aja gambar terserah nyari gambar apa. Contoh kita ambil gambar ini aja ya. Kita ambil gambar alam. Biasa tinggal di copy aja ya, tinggal di copy, kita paste, dan ini kita buat project, Ctrl N atau ke file new. Ini di pelajaran pertama sudah ada. Nah, ini oke aja karena ukurannya sudah sesuai dengan yang di gambar tadi yang udah kita copy. Nanti sudah kita paste aja di sini, Ctrl V atau Ctrl plus V. Nah, gambar sudah sesuai, kita ke move tool. Nah, pengenalan pertama kita mau naik clone stamp tool. Nah, kita klik aja di sini. Nah, ini kan masih dilarang ya, belum aktif. Kita aktifkan dulu ke layar. Nah, kita aktif layarnya. Di sini kita ambil contoh cara penggunaannya gimana clone stamp tool. Kita pencet ALT sampai berubah objeknya ya, sampai berubah. Nanti kita klik ini, misalkan kita klik ini objek yang mau kita duplikasi, yang mau kita duplikat, kita klik. Nah, kita taruh di sini, misalkan kita klik aja, udah ALT nya dilepas. ALT cuma buat ngambil objek. Oke, muncul nih. Terus juga kita misalkan mau ngambil objek orangnya. Nah, kita duplikasi di sini, misalkan biar jadi ada dua gitu ya. Oke, kita duplikasi aja nih, kita liatin lagi bawahnya tuh. Nah, ini bisa seperti ini. Oke, gitu ya. Masya Allah, itu kegunaan clone stamp tool. Teman-teman juga bisa duplikasi lagi ini. Kalau ini langsung nggak bisa, nanti malah dia yang hilang gitu ya. Tapi kita klik ALT. Nah, kita mau taruh di mana nih? Misalkan taruh di sini. Nah, kita kalau mau ini, lihat nih di samping batu sebelumnya itu ada tanda plus ya. Nah, itu objek kita masih di situ. Kalau kita geser, dia akan geser juga. Nah, kita akan menggambar sesuai apa yang ada di sebelahnya, seperti itu. Kalau kita ke atas, nanti perahunya kena lagi tuh dia. Nah, gitu tuh, seperti itu teman-teman. Itu menggunakan clone stamp tool gitu ya. Lalu selanjutnya history brush ya. History brush ini sebenarnya kayak hampir mirip kayak penghapus sih kalau menurut saya. Jadi kita contoh buat brush ya. Di sini kita masukin warnanya ini. Teman-teman bisa berubah secara cepat, tinggal mencet X aja. Nah, ini akan berubah warnanya. Palet warnanya akan berubah dia. Oke, kita buat seperti ini ya, buat seperti ini. Nah, history brush dia cuma
Kalau yang saya tahu ini ya, dia cuma seperti buat baru ya, atau menghapus objeknya. Ini kan backgroundnya putih nih, tuh backgroundnya putih, jadi dia akan hilang. Hampir mirip-mirip, kalau menurut saya ini kayak penghapus gitu. Ini yang saya tahu, dan saya juga apa namanya, jarang sih make history brush tool ini, jadi kurang tahu juga. Tapi yang saya tahu seperti ini, jadi mirip-mirip seperti penghapus. Oke, kita Ctrl Z. Nah, Ctrl Z kalau cuma kayak Ctrl Z itu dia akan dua. Caranya supaya banyak seperti apa? Klik Ctrl atau Ctrl, klik Alt dan pencet Z, 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 Z. Nah, gitu. Itu akan hilang ya. Lalu selanjutnya eraser tool ya. Eraser tool ini ada banyak pilihannya. Kalau eraser tool biasa kita aktifkan objeknya, dia akan menghapus biasa seperti ini. Gitu ya. Dan ini kan halus ya objeknya, penghapusannya. Kalau mau ditebelin kita kesini biasa, lihat opsi ke atas, hardnessnya kita tinggikan. Oke, nah dia akan pinggiran itu lebih tajam gitu ya. Kalau kita hardnessnya kita kecilin lagi, dia akan halus seperti ini gitu teman-teman. Terus magic eraser tool. Nah, magic eraser tool ini dia akan menghapus objek yang satu warna. Contoh kayak gunung ini nih, gunung ini kan satu warna seperti itu. Kita klik aja di sini. Nah, yang hilang tuh yang warnanya mirip sama, seperti itu. Gitu teman-teman. Atasnya langitnya tuh yang satu warna itu cepat. Biasanya kalau kita foto ijazah ya, mau ganti warna, misalnya warna biru jadi warna merah, gampang, tinggal pakai ini aja bisa. Jadi cepet gitu ya. Atau background eraser tool. Nah, ini kita bentuk sih sebenarnya. Kita bentuk, sini kita bentuk, kita bentuk, kita bentuk. Itu kita nggak bisa ke atas lagi. Nah, ini sesuai dengan toleransinya mau seberapa tinggi kita ya penghapusnya. Kita mau hapus objek-objeknya, intinya penghapusnya sesuai warna ya, yang sesuai warna gitu teman-teman. Dicoba aja nanti sama teman-teman satu-satu eraser tool, terus background sama magic gitu ya. Terus selanjutnya apa namanya, gradient ya. Gradient ini paint bucket ini buat kita misalnya bikin objek. Contoh, kalau nggak kita warna ini aja, ini kan warna merah ya, kita klik di sini, ini juga sama sesuai warna ini, nanti dia akan berubah. Nah, seperti itu teman-teman, mau ngubah warna. Ini juga kalau teman-teman mau ngubah background itu bisa tuh pakai ini, cepet. Nah, gitu ya. Terus mau ganti warna lain, kita klik aja ini, tinggal cari warna lain, hijau misalkan. Oke, kita ganti gitu teman-teman. Oke, gitu ya. Paint bucket. Ada gradient tinggal kita pilih warna di sini, gradiennya mau seperti apa. Misalkan putih di sini. Oh, ini aja nih. Ini biasanya udah disediain apa namanya, presetnya sama apa namanya, sama Photoshopnya udah ada, jadi kita tinggal pakai aja yang udah ada. Contoh kita tarik, dia akan jadi seperti ini. Itu kalau gradiennya. Terus kita coba lagi. Oh, ini gunain seperti apa nih, nggak tahu nih. Kita skip aja. Blur. Lalu selanjutnya kita pakai blur. Nah, blur ini, nah ini ngecilinnya pakai kurung terbuka sama kurung tertutup ya. Ini udah saya kasih tahu kemarin, tinggal blur aja ini buat ngeblur layar. Guna blur seperti ini gitu teman-teman. Oke, terus kalau ini dot tool, dia buat ngasih warna, buat ngasih pencerahan lah. Kalau misalnya foto-foto jidatnya itu ini kita kasih cerahin seperti ini. Oh, masya Allah, kok jadi terang lagi ya gitu kan. Tuh, jadi terang, tangga gelap. Oke, enaknya Photoshop seperti ini, terang ya. Oke, jadi siang hari. Terus kalau mau gelapin pakai buntul, dia gelapin lagi, gelap. Oh, itu sebaliknya gitu teman-teman.
Terus pick tool atau pen tool ini biasanya buat kita motong objek. Contoh alt scroll nih, alt scroll nanti kita akan zoom, kita buat bentuk objek. Nah, bentuk objek kayak gini teman-teman. Oke, bentuk objek, so kita ambil orangnya, udah kita ambil gini ya. Nah kalau teman-teman mau ngambil objek ini, kita klik kanan aja ke make selection, oke aja. Jadi kita udah muncul seperti ini, kita Ctrl J. Nah oke, dia orang ada itu buat motong. Jadi teman-teman terserah mau motong apapun ya. Kalau misalnya ini kan kurang rapi ya, nanti teman-teman bisa dirapikan lagi, lebih detail lagi, seperti ini, di zoom lebih detail lagi, diatur lagi gitu teman-teman. Oke, kita delete lagi aja. Lalu selanjutnya T ini buat teks, teman-teman, buat nulis gitu ya, buat nulis. T apa namanya, buat merubah warnanya, kita Ctrl A atau kita blok semuanya, nanti kita ke palette warna di sini. Nah teman-teman tinggal nyari warna apa, bebas terserah milih gitu ya. Tuh, pilih misalkan seperti ini. Terus buat ganti font gimana, klik aja ini Ctrl A, bisa ke sini langsung ke atas, klik yang anak panah ini, kita klik. Nah ini bisa milih fontnya yang mana. Tuh, jadi seperti ini. Oke, kita enter. Besarinnya, besarinnya pastikan ini diaktifkan, lalu kita pilih ukuran ini, ukurannya gitu ya. Terus bisa juga ke karakter ini lebih lengkap lagi buat teman-teman ganti font di sini ya, ganti font misalkan, terus ukuran lebarnya. Nah gitu ya, nanti bisa teman-teman modif aja di sini, ini kasih garis bawah atau kasih warna gitu ya, bebas teman-teman, seperti itu. Kita kecilin lagi juga bisa lewat sini. Oke, terus selanjutnya apa namanya, direct selection tool biasanya buat apa namanya, ngedit poin-poin ya, poin-poin apa maksudnya, contoh seperti ini, hampir fungsinya mirip sama move tool. Kita udah buat objek, nah kita klik ininya, lalu kita ke direct selection tool. Nah nanti dia akan buat ngambil ini doang sih sebenarnya. Kita klik alt control ya. Nah buat ngambil poin-poin ini aja sebenarnya tuh gitu, kita ambil buat ngedit ini aja gitu teman-teman. Oke, terus selanjutnya tangan, ini hand cuma buat apa, kalau misalnya kita udah ngezoom cuma buat gerak-gerakin aja. Terus kalau zoom in, ini ke atas, zoom out. Oke, gitu teman-teman ya. Udah nggak ada lagi pengenalan, mungkin itu aja sedikit pengenalan toolbox ya di part 1 dan part 2. Teman-teman selamat mencoba aja apa yang sudah saya sampaikan di sini. Mungkin masih banyak lagi referensi akan, tapi ini yang saya pahami gitu ya, dari toolbox yang biasa saya pakai untuk biasa mendesain logo maupun mendesain spanduk ataupun poster dakwah seperti itu teman-teman, yang ada di gambar Abu Zubair. Kalau teman-teman belum tahu, bisa dibuka deh di Instagram maupun di Telegram, ketik aja @gambar Abu Zubair, nanti insya Allah sudah akan muncul banyak sekali poster-poster dakwah yang mungkin teman-teman ingin men-share juga atau mengcopy pun juga nggak apa-apa, bebas gitu ya teman-teman. Sekian dari saya, selamat mencoba, jangan lupa, jangan menyerah untuk selalu belajar gitu ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.